Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita membakar semangat kita. Mari sama-sama kita katakan Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Mari semua jemaat, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita sama-sama mengangkat lagu penyembahan ini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami dapat mengadakan ibadah online kami pada hari ini. Biar kiranya Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan hingga selesai ya Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Amin. Shalom semua. Mari kita sekali lagi kita mengangkat lagu pujian. Mari kita mengangkat lagu pujian ini.
Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dambakan selamanya. Sekali lagi kita angkat. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dambakanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dambakanku selamanya. Haleluya. Saat ini, mari sebelum kita masuk dalam doa pengampunan, mari kita angkat lagu penyembahan ini, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur.
tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Persilakan pendeta, kalau kita dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini kami mau mendengar dan mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Seringkali kami lalai dan lari daripada perintah Tuhan. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh daripada kasih dan penyertaan Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati Tuhan. Banyak perbuatan yang kami lakukan yang menyimpang daripada jalan-Mu yang benar. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan Tuhan. Kami merasa mampu bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan Tuhan. Kami menyadari akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat sehingga kami jauh daripada kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah. Oleh itu Tuhan, pada pagi hari ini, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, inilah doa pengampunan yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah-Mu mengampuni dan melayakkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Mari semua saudara, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di Mazmur 1 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 1 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kalau sudah jumpa, saya bacakan di sini ayat yang pertama. Tajuk besar dia di sana, kebahagiaan sejati. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak mengikut nasihat orang jahat, tidak mengikut contoh orang yang berdosa, atau bergaul dengan orang yang menghina Allah, tetapi suka mentaati Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Mereka berjaya dalam segala usaha. Mereka seperti pokok yang ditanam di tepi sungai, yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Tetapi orang yang jahat tidak begitu. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang yang jahat akan dihukum oleh Allah dan dipisahkan daripada umatnya. Orang yang taat dipimpin dan dilindungi Tuhan, tetapi orang yang jahat menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang mendengar dan mempraktikannya dalam kehidupan seharian. Dan pada masa ini mau melafazkan pengakuan iman rasuli kita. Yang di rumah kalau mau berdiri silakan berdiri. Mari kita sama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang melintas sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita masuk dalam khotbah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat lagu penyembahan ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mengangkat lagu penyembahan ini sampai akhir hidupku.
masuk dalam khotbah. Persilakan pendeta. Baik, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami dapat berkumpul bersama di dalam ibadah talian kami. Berkati kami yang dapat meluangkan masa. Biarlah Tuhan memberkati kami saat kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami, menolong kami, membimbing kami untuk kami dapat mengerti kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah talian pada pagi hari ini. Dan saya membawa teks pada pagi hari ini untuk kita renungkan di dalam nyanyian Mazmur nomor 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Nyanyian Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Nah, melalui teks ini kalau kita lihat bercakap tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1 hingga 6 ini, bahkan melalui teks ini ataupun pasal ini, saya mengambil tema daripada teks ini yang bercakap tentang ketika Tuhan berkata tidak. Nah, apa yang Tuhan katakan tidak di sini? Kalau kita lihat ayat yang pertama dikatakan sana, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, banyak orang mau melakukan apa saja asal hidupnya bahagia, puas, dan tentram. Maka tidak heran anak-anak muda lari kepada dadah, lari kepada seks bebas. Orang-orang yang lebih tua menyibukkan diri dengan mencari harta dan kuasa. Orang lain mencari agama dan juga mencari kebatinan apapun yang dapat menentramkan hati. Tetapi mereka yang memilih hal-hal yang tadi yang saya sudah sebutkan itu pada akhirnya harus mengakui bahwa kenikmatan itu bertolak belakang dengan kebahagiaan. Jadi adakah pilihan yang tepat? Dalam Mazmur 1 memberikan jawabannya. Nah, secara negatif kebahagiaan itu tidak didapat dari perbuatan fasik atau berdosa. Ayat 1 sudah katakan jelas. Maka orang yang mau berbahagia harus menjauhi semua hal yang membawanya berdosa. Jikalau tidak, kehidupan berdosa akan membawa kegagalan hidup. Seperti mana ayat yang keempat berkata, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Dan akhirnya menuju kepada kebinasaan. Ayat yang ke-6. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, kata firman Tuhan. Sebab jalan Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Nah, sebaliknya secara positif, kebahagiaan hanya didapat di dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini secara positif kebahagiaan hanya didapatkan di dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang hidup seturut firman Allah akan diberkati dengan keberhasilan. Ayat yang ketiga berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Ini yang lebih penting dari semuanya itu, orang demikian dijamin penuh oleh sang sumber hidup sendiri. Nah, hidup bahagia itu tumbuh melalui rangkaian pilihan dan keputusan yang membentuk kebiasaan seumur hidup. Hal menghindari dosa dalam segala bentuknya itu juga hal mengasihi dan menyimpan firman di dalam hati. Nah, sudah hampir 2 tahun kita menjejaki dalam wabah COVID ini. Nah, apakah kita sedang membangun hidup melalui pilihan-pilihan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang membuatkan kita hidup mesra, serasi dengan Tuhan? Kita tidak perlu merasa bahwa perjuangan rohani itu berat. Sebab Tuhan Yesus telah memasuki sejarah manusia dan membuka jalan dan memberi teladan tentang hidup demikian. Nah,
Pilihan kebahagiaan adalah tanggung jawab kita sendiri. Allah menyediakan jalannya, tetapi Dia tidak memaksa kita untuk menjalani kehidupan ini menurut kehendaknya. Keputusan itu ada di tangan kita. Nah, salah satu, kembali kepada firman Tuhan, salah satu perkataan tidak yang dilakukan Tuhan adalah terhadap dosa. Nah, hal itu dilakukan oleh Allah dengan memberikan contoh melalui Mazmur pasal yang pertama ini. Nah, mari kita menyelidiki pelajaran tentang kata tidak yang diajarkan oleh teks ini. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kebahagiaan seseorang itu tergantung kepada nasihat orang. Nah, kalau orangnya fasik, maka nasihatnya akan membawa ke dalam bahaya. Misalnya, nasihat untuk memberontak kepada orang tua, nasihat untuk menjadi penghasut dalam satu organisasi. Dan yang mungkin ketiga, nasihat untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, terhadap nasihat-nasihat seperti ini, maka kita harus berani untuk berkata tidak. Karena firman Tuhan jelas berkata, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi jika ada orang-orang yang di sekeliling kita punya ciri khas seperti yang saya katakan tadi, nasihat untuk memberontak kepada orang tua, dia memberi nasihat untuk menjadi penghasut dalam satu organisasi, dia menasihati supaya tidak taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak kepada orang seperti ini. Nah, maka kita menjadi orang yang berbahagia dan menerima kebahagiaan kepada orang lain. Ya, sekali lagi, ketika kita katakan tidak, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia dan kita orang yang memberi kebahagiaan kepada orang lain. Sebab itu firman Tuhan mendorong kita untuk berkata tidak. Jika kita berhadapan ataupun punya teman ciri khas seperti yang saya katakan tadi, katakan tidak kepadanya. Yang kedua, firman Tuhan berkata, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri di jalan orang fasik. Orang yang berdiri di jalan orang berdosa artinya dia sedang berada di dalam lingkungan yang tidak sehat. Sehingga kita harus mengambil keputusan untuk mengatakan tidak. Nah, berada di lingkungan orang-orang fasik dapat membawa kehidupan kita terjerumus dalam kerusakan. Sebab itu firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita untuk berkata tidak berdiri di jalan orang fasik, karena itu hanya merusakkan kehidupan kita. Karena itu marilah kita memilih rakan yang dapat membawa kita kepada jalan yang seperti mana yang Allah inginkan, yaitu berjalan di dalam kebenaran. Yang ketiga, terakhir, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, pencemooh ini adalah orang yang menghina atau meremehkan firman Tuhan, atau dia dengan sengaja tidak peduli terhadap firman Tuhan. Ini pencemooh ini berarti orang yang selalu menghina atau berkata buruk tentang sesama. Nah, di sini firman Tuhan berkata tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena orang-orang ini adalah orang yang tidak peduli terhadap firman Tuhan. Orang-orang ini adalah orang yang meremehkan firman Tuhan. Dan orang-orang ini adalah orang yang suka menghina. Nah, kalau kita ada dalam lingkungan seperti ini, maka kita harus berani mengatakan tidak. Ya. Dan harus melarikan diri seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Dia melarikan diri. Meskipun hasilnya adalah orang mentertawakan dia, orang memfitnah dia, orang mencemooh dia. Tapi kita mau di sini ketika kita lari kepada orang ini, itu berarti kita mau menyenangkan dan kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita. Kenapa saya katakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik? Tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita mau menyenangkan hati siapa? Manusia atau Tuhan? Jadi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus menghindari daripada orang-orang yang memiliki sikap seperti ini. Baik itu mungkin rekan karib kita. Kalau dia memang membawa kita kepada jalan yang merusakkan iman kita dan hubungan kita dengan Tuhan, saya pikir harus jauhkan diri. Kalau kita kuat, ya, nasihatkanlah dia menurut apa yang dikatakan oleh firman Allah. Supaya dia bertobatlah daripada
perbuatannya ataupun sikapnya yang meremehkan firman Tuhan, menghina firman Tuhan dan sebagainya. Apalagi membawa kita untuk menjadi seorang penghasut ataupun membawa kita menjadi seorang pemberontak kepada orang tua atau tidak taat kepada firman Tuhan. Jika punya ciri khas seperti ini, mari kita cepat-cepat menyadari akan hal ini, supaya kita tidak terjerumus dan merusakkan kehidupan kerohanian kita. Di musim pandemik ini, apa yang kita inginkan? Apa yang kita mau? Selain daripada persekutuan yang kita bina di dalam Tuhan Yesus. Karena melalui persekutuan kita dengan Tuhan Yesus lah yang memberikan kita kekuatan, semangat yang baru untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan cabaran iman ini. Marilah kita mulai memfokuskan hidup kita kepada firman Tuhan dan bukan kepada dunia atau kepada teman-teman kita. Mari kita merancang kehidupan kita yang kuat untuk menapis, memfilter seluruh nasihat-nasihat orang fasik. Ya, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita mengarahkan kehidupan kita kepada firman Tuhan. Bukan kepada dunia ini, bukan kepada teman-teman kita yang membawa dan merusakkan kita, tapi mari kita merancang kehidupan kita yang kuat agar kita dapat menapis seluruh nasihat-nasihat orang fasik. Maka kita adalah orang-orang yang kuat di dalam Dia. Ya. Firman Tuhan mendorong kita untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Ada banyak macam dosa. Jadi firman Tuhan cukup mengingatkan kepada kita sekali lagi kepada 3 hal ini ataupun 3 perkara ini. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Marilah kita meraih kebahagiaan kita dengan memilih jalan kebenaran bersama Dia. Tuhan memberkati kita bersama pada pagi hari ini. Kiranya firman ini mendorong dan mengingatkan kita kembali menjadi anak-anak Tuhan yang sejati di dalam menjalani kehidupan Kristen kita, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan dapat memberi kebahagiaan kepada orang lain dengan lidah, bibir, dan kelakuan kita, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini dapat membawa kami mengimbau kehidupan rohani kami dan juga pergaulan kami di sekeliling kami. Mungkin kami tidak pandai memilih teman ataupun mungkin salah pilih teman. Tuhan tolong kami untuk dapat menjadi berkat bagi teman kami, agar teman-teman kami kiranya yang punya lidah bibir yang tidak memberkati, kami dapat memberi dorongan kepada mereka untuk bertobat daripada perbuatan perkataan tingkah laku mereka, agar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Melalui tubuh ini kami mau untuk menyembah kepadamu. Oleh itu Tuhan, berilah kami keberanian untuk memberi nasihat kepada rekan, teman, dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kami, untuk dapat menjadi berkat dan dapat memberi kebahagiaan kepada orang lain. Hidup kami ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sekalipun dunia menolak kami, sekalipun mungkin rekan-rekan kami menolak kami oleh karena kebenaran, kami mau tetap memilih Engkau, kami mau tetap mengikuti Engkau Tuhan, sampai pada kesudahan hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian semua jemaat Tuhan yang berada di talian. Kiranya kita dikuatkan bersama-sama. Amin. Terima kasih pendeta atas khotbah sebentar tadi. Mari saudara, mari kita meresponi khotbah sebentar tadi dengan lagu penyembahan, dengan apa akan kubalas. Setia
masuk dalam doa syafaat. Persilakan sekali lagi pendeta. Baiklah, mari kita masuk dalam doa syafaat. Saya pimpin kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan pelajari pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk berkata tidak kepada pergaulan-pergaulan yang merusakkan kerohanian kami demi pertumbuhan iman rohani kami di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami dapat bersyafaat bersama. Kami mau berdoa dan memanjatkan beberapa bahan doa kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk diri kami sendiri dan orang lain dalam masa pengasingan ini. Dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata, "Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar dengan mereka, karena Tuhan Allahmu menyertai kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu." Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu agar dirasai di dalam masa pengasingan ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kami meminta agar Tuhan hadir di tengah-tengah mereka yang mengalami sakit penyakit. Bukan saja mereka yang mengalami ataupun dijangkiti dengan coronavirus, tetapi bagi mereka yang bergumul sudah sekian lama dengan sakit penyakit ini. Kiranya mereka dilindungi, diberikan kekuatan dan kesembuhan untuk mereka yang dijangkiti, baik di dalam keluarga maupun orang-orang yang sendirian. Kami berdoa semuanya ini Tuhan, agar Engkau melindunginya. Kami juga berdoa untuk mereka yang merasa cemas, agar Tuhan mengambil rasa ketakutan dan kebimbangan kami, dan menggantikannya dengan perasaan syukur, keazaman dan kedamaian untuk mengejar Tuhan. Kiranya Engkau melindungi daripada pendedahan terhadap penyakit-penyakit ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang terdedah, agar mereka juga dilindungi dari peringkat usia, agar kami memiliki perlindungan dan kekuatan dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengambil vaksin dan sebagainya. Tuhan memberkati kami agar melalui vaksinasi ini kami dapat melindungi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami juga berdoa untuk ahli politik dan pemimpin negara kami, agar mereka diberi kebijaksanaan yang luar biasa, agar mereka diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan penuh kasih kepada masyarakat. Kami juga berdoa untuk mereka yang terjejas dari segi keuangan. Kami mohon agar Tuhan memenuhi segala keperluan bagi golongan-golongan yang kesempitan uang karena mereka tidak dapat bekerja, dan juga untuk pemimpin dalam bidang perniagaan ketika mereka menghadapi kesulitan yang belum pernah dialami. Tuhan, Engkau mencukupkan dan memenuhi keperluan mereka. Kami juga berdoa untuk golongan profesional kesehatan dan para pekerja barisan hadapan. Kami berdoa agar Engkau melindungi pegawai-pegawai kesehatan dan pekerja barisan hadapan seperti dokter, juru rawat, kru ambulans, penyelidik, pertahanan awam, polis, imigresen, bomba, pembersih dan sebagainya, agar mereka dijauhkan daripada wabak virus ini, agar mereka diberi kedamaian, kebijaksanaan, kekuatan, serta Engkau mengurapi mereka dimanapun mereka berhikmat, dan Engkau melindungi mereka daripada jangkitan ini. Kami juga berdoa sebentar akan memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan-persembahan jemaat-jemaat Tuhan yang memberi apapun bentuk persembahan kami pada hari ini, ucapan syukur, persepuluhan dan sebagainya. Kami mau memberi untuk menyokong pelayanan gereja kami di mana kami layani. Tuhan memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah talian ini. Biarlah kiranya penuh sukacita dan juga kedamaian menyertai di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Kami bersyukur dan mempersatukan doa kami ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah. Bagi pengumuman kita seperti biasa, kita boleh cek dalam grup WhatsApp kita kalau ada sebarang pengumuman. Mari kita teruskan dalam persembahan kasih. Sambil kita memberi, mari kita mengangkat satu lagu penyembahan. Sungguh ku bangga Bapa.
banggakan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Baik, persilakan pendeta membawa kita dalam doa syukur, doa Bapa kami dan doa berkat. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami yang sudah mengikutinya, berkat-berkat Tuhan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami terus memilih untuk hidup dekat dan mesra bersama dengan Tuhan. Berkati kami semua, kiranya berkat-berkat-Mu menyertai di dalam sisa waktu kami yang ke depan ini. Kami menutup ibadah kami dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.